minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alika Izmi dari kelas 11/4 SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. Di sini akan menjelaskan tentang sejarah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka adalah kerajaan Islam yang ada sejak tahun 1400-an di Semenanjung Malaya. Peruntuhan Kerajaan Malaka dimulai ketika pasukan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka pada tahun 1511. Di masa itu, Kerajaan Malaka melemah dan Sultan Mahmud Syah yang memimpin pada saat itu kurang cakap. Malaka melemah di bidang politik dan juga pertahanannya karena gaya hidup federal raja, pembesar dan juga golongan bangsawan. Hanya raja-raja Malaka yang menikmati kemakmuran dari perdagangan hingga lupa terhadap pertahanan negara. Akibatnya, Malaka tidak memiliki persiapan untuk menghadapi serangan seperti ini. Bangsa Portugis pun mengalahkan Malaka dengan mudah pada tahun 1511. Tujuan dan misi bangsa Portugis di Indonesia adalah untuk berdagang dan juga melaksanakan misi 3G. 3G itu adalah gold, yaitu kekayaan, glory, kejayaan, dan juga gospel, agama. Terdapat beberapa alasan Portugis menaklukkan Malaka. Yang pertama, kedudukan strategis dan peluang ekonomi. Malaka dikenal sebagai pintu masuk Nusantara karena perannya sebagai pintu gerbang lalu lintas pelayaran dan juga perdagangan internasional. Merupakan jalur lalu lintas dari pedagang-pedagang asing yang keluar masuk pelabuhan-pelabuhan Indonesia, khususnya pada abad ke-15. Alasan yang kedua, menguasai perdagangan rempah-rempah. Orang Portugis sadar bahwa tidak hanya India yang menjadi penghasil rempah-rempah, ada tempat lain juga yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Asia, yaitu Malaka. Alasan ketiga, melanjutkan penguasaan rempah-rempah di Nusantara. Dengan menguasai Malaka, Portugis dapat terus mengembangkan wilayah dengan menaklukkan dan membangun pangkalan ke timur, yaitu ke wilayah kepulauan penghasil rempah-rempah di Nusantara seperti Sulawesi dan juga Maluku. Terdapat juga beberapa dampak dari jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Yang pertama itu adanya sistem monopoli perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, rakyat sengsara akibat sistem tanam paksa yang berlaku. Yang ketiga, berkembangnya agama Kristen dan Katolik di Nusantara. Yang keempat, berkembangnya musik keroncong. Dan yang terakhir, adanya peninggalan berupa benteng dan juga benda-benda lainnya. Dari dampak-dampak sebelumnya, ada pun dampak positifnya yaitu karena banyak pedagang Islam yang mengalihkan kegiatan perdagangannya ke Aceh, perdagangan Aceh semakin ramai. Hal ini telah mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan juga pusat perdagangan. Adapun beberapa kebijakan yang diterapkan Portugis di Indonesia, yaitu melakukan monopoli dan perdagangan rempah-rempah, diskriminasi pada orang pribumi, arogansi terhadap kerajaan pribumi, penerapan sistem tanam paksa, penderitaan rakyat akibat politik etis, dan juga kebijakan pintu terbuka. Penjajahan Portugis berakhir setelah Belanda datang ke Indonesia, yaitu pada tahun 1602. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alika Izmi. Alasan kedua, menguasai perdagangan rempah-rempah orang Portugis. Lah, kocak. Ini Lika yang bener apa?